Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas yaitu unsur intrinsik dari cerpen. Nah, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam batang tubuh suatu karya sastra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, langsung ke unsur yang pertama, yaitu tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan, ide, ataupun pikiran utama yang menjadi dasar cerita. Pada saat membuat cerita atau cerita pendek, seorang karang akan menentukan tema terlebih dahulu. Contoh tema ada tema pendidikan, budi pekerti, kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Unsur yang kedua yaitu tokoh. Secara sederhana, tokoh disebut sebagai pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita dibedakan menjadi ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh sentral yang ada pada cerita, di mana dia sering keluar dalam cerita tersebut dan juga mengalami banyak konflik atau masalah dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh-tokoh selain tokoh utama. Sedangkan unsur yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah cara atau teknik-teknik pengarang menampilkan watak tokoh dalam cerita. Penokohan bisa disebut sebagai perwatakan ya. Dalam sebuah cerita pasti biasanya ada tokoh yang memiliki watak baik, ada juga tokoh yang berlawanan yaitu memiliki sifat buruk. Nah, untuk tokoh yang memiliki sifat atau perwatakan baik disebut sebagai tokoh protagonis. Sedangkan lawannya untuk tokoh yang memiliki perwatakan atau penokohan yang buruk atau jahat biasa disebut sebagai tokoh antagonis. Anak-anak, unsur intrinsik yang keempat yaitu latar atau setting. Latar atau setting ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah latar atau setting waktu. Latar atau setting waktu ini berkaitan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa pada cerita. Contohnya, jam 8 pagi, sore hari, setelah makan. Nah, itu berkaitan dengan waktu ya. Yang kedua yaitu latar atau setting tempat, yaitu tempat terjadinya sebuah peristiwa pada cerita. Contohnya, di kelas, di pasar, di pojok. Yang ketiga adalah latar suasana. Contohnya, suasana ramai, suasana sepi, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu unsur intrinsik pesan moral atau amanat. Nah, pesan moral atau amanat adalah nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang ia susun. Anak-anak, setelah mendengar penjelasan unsur intrinsik tadi, Pak Guru akan bertugas nih. Nah, Pak Guru akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Malin Kundang. Selepas itu, kalian tulislah unsur intrinsik dari cerita yang Pak Guru bacakan. Nah, sekarang simak baik-baik ceritanya ya. Dulu kala, di perkampungan nelayan pantai air manis, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin. Malin pun tumbuh jadi anak yang rajin dan penurut. Kapal besar setahun sekali merapat ke pantai air manis. Ketika sudah dewasa, Malin meminta izin ibunya untuk merantau dengan kapal itu. Awalnya ibunya ragu, tetapi dengan berat hati akhirnya ia mengizinkan anaknya pergi. Setelah kepergian Malin,
Hari-hari terasa berjalan lambat bagi Manderupaya. Ia selalu memandang ke laut dan mendoakan anaknya agar selamat dalam pelayarannya. Manderupaya selalu menanyakan kabar Malin setiap ada kapal besar yang merapat. Namun jawaban dari nahkoda dan awak kapal tidak ada yang memuaskannya. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun. Setiap hari Manderupaya memanjatkan doa untuk keselamatan anaknya Malin Kundang. Tubuhnya semakin menua, dimakan usia, dan jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Malin tak juga datang mengunjungi ibunya. Bahkan, nahkoda kapal yang membawa Malin pun membawa kabar kalau Malin sudah menikah dengan gadis bangsawan. Suatu hari, perkampungan Manderupaya didatangi oleh kapal yang megah. Para penduduk menyambut gembira. Manderupaya pun turut berdesakan di dekat kapal. Ia melihat sepasang muda-mudi di anjungan kapal. Manderupaya yakin bahwa itu adalah anaknya Malin Kundang. Tanpa berpikir panjang, Manderupaya langsung memeluk erat seakan takut kehilangan anaknya lagi. Malin terkejut disambut oleh perempuan tua dan berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu ibunya. Malin mengingat ibunya adalah perempuan tegar dan kuat menggendongnya kemana saja, sehingga ia tak percaya dengan orang yang memeluknya itu. Malin tidak sempat berpikir karena istrinya langsung mengatakan hal yang merendahkan. "Wanita ini ibumu. Mengapa kau dulu bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan?" Mendengar perkataan istrinya, Malin pun mendorong Manderupaya hingga terguling ke pasir. Malin tidak mau mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Mande bersujud di kaki Malin dan hendak memeluk kakinya, namun Malin malah menendangnya. Ia mengatakan Manderupaya adalah perempuan gila. Manderupaya pun pingsan. Ketika ia sadar, pantai sudah sepi dan kapal Malin sudah pergi menjauh. Manderupaya berdoa, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan." Tiba-tiba cuaca di tengah laut yang cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat turun, badai petir menghantam kapal Malin Kundang. Badai yang datang tiba-tiba itu menghancurkan kapal Malin Kundang hingga berkeping-keping. Pagi harinya terlihat puing kapal Malin Kundang yang terdampar telah menjadi batu. Tubuh Malin Kundang pun turut menjadi batu. Dia dikut oleh ibunya karena durhaka. Nah, anak-anak, silahkan tulis 5 unsur intrinsik dari cerita yang sudah Pak Guru bacakan. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhirnya Pak Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.